Inara Rusli. Masya Allah, cantik banget sumpah. Terima kasih dokter. Thank you banget sudah hadir di sini. Aku yang makasih udah diundang ke sini. Dan sebelum kita mulai, mungkin saya ingin mengucapkan simpati saya dulu ya dengan Inara yang sudah mengalami gejolak luar biasa di keluarga Inara sekarang ini. Saya turut bersedih sekali. Dan hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Inara. Tapi ini haknya Inara sih. Inara boleh menjelaskan atau juga boleh tidak menjawab pertanyaan saya juga boleh. Nggak ada masalah, nggak ada paksaan dari saya. Okay. Tapi konsumsi kehidupan pribadi Inara ini kan sudah menjadi konsumsi publik yang kemana-mana. Bahkan orang luar juga masuk ke dalam saking hebohnya. Dan saya pikir publik berhak untuk mengetahui dari sisi Inaranya. Oke, saya boleh tanya ya Inara ya. Oke, Inara. Ini kan kamu membuka aib keluarga kamu sendiri. Boleh nggak saya tanya, apa sih alasan kamu membuka aib keluarga kamu sendiri? Pada awalnya aku udah berusaha untuk minta mediasi sama pihak-pihak terkait, ke keluarga pihak suami, terus ke abang aku, terus termasuk ke manajemennya. Tapi ya gimana ya? Mereka itu pada akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa karena balik lagi kan keputusannya di kita berdua ya. Masalahnya kalau cuma dari aku doang yang pengen mediasi, tapi dianya dari awal memang nggak mau, pengen pisah, bagaimana? Ya nggak ketemu kan? Gitu. Karena sudah jalan buntu. Sudah jalan buntu gitu, udah ada jalan lain, gak ada jalan lain, dan dia tidak mau mengakui kesalahannya. Nggak mau mengakui kesalahan yang mana nih? Yang pasca penandatanganan. Oke. Tapi sebelum penandatanganan perselingkuhannya diakui? Diakui. Diakui. Dia nggak mau mengakui yang pasca. Oke. Dan itu menjadi alibi dia ke ibunya. Itu yang membuat salah satu faktor yang membuat ibunya ikutan di media. Oke. Tidak mengakui itu memang ada atau memang tidak ada perselingkuhan itu? Ada. Memang ada. Ada. Dan kamu punya buktinya? Ada. Oke. Dan kamu tidak ada jalan lain sehingga akhirnya kamu mengumbar semuanya di media sosial? Saya tidak ada jalan lain. Oke. Inara, ini plot twist banget. Saya nonton itu saya terkejut dan jujur saya support kamu banget. Tapi saya ngelihat ada sesuatu yang lucu dari ceritanya kamu. Setelah kamu, dan netizen juga pastinya kecewa. Tapi ini coba klarifikasi ya. Karena yang saya pandang adalah begitu kita semua marah nih, baper nih kamu buat nih, kesel nih dan semuanya membelain kamu nih. Tapi ternyata kamu buat postingan jangan hujat suami saya, hujatnya pelakornya aja. Kenapa kamu lakukan seperti itu, Ina? Sebenarnya lebih ke apa ya? Aku tuh kasihan juga sama netizen gitu. Maksudnya kalau mereka keluar-keluar gitu kan takutnya ya mereka ikutan dosa gitu ya. Maksudnya yang dosa biar mereka berdua aja. Nggak bisa. Kayak gimana coba? Itu satu. Kedua, apa ya? Aku kan memang perlaku aku memang waktu aku upload itu juga memang karena kesel kan, karena memang si perempuan itu cenderung nantangin gitu. Ya udah akhirnya aku upload karena salah satunya ya karena emosi kan. Jadi ketika orang-orang menghujat itu, aku ngerasa kayak gimana ya, kayak biar gimana pun dia tuh ayah dari anak-anak aku gitu. Aku ngerasa kayak mencoba untuk nginget gitu kebaikan-kebaikan dia gitu, cuman ya jadinya kayak kesel, emosi, ya sedih juga, nggak bisa diungkapkan aja gitu. Kalau emang nggak ada hukum dan nggak ada dosa mungkin udah aku bunuh kali dari jauh-jauh hari. Wajar sih. Iya. Cuman ngelihat orang-orang pada ngehujat dia ya, akhirnya jadi kayak ya kasihan juga ya. Cuman aku nggak ada jalan lain, baik lagi aku nggak ada jalan lain. Karena memang dari awal dia nggak mengakui kesalahan dia dan dia cenderung memutarbalikan fakta gitu ke orang-orang di sekeliling dia. Jadi orang-orang balik mempertanyakan ke aku gitu. Itu yang aku sedih gitu, kecewa gitu, kesel gitu. Kok orang ini harus berkali-kali tuh harus
ditunjukin fakta dulu nih gitu depan muka dia, baru dia nunduk, baru dia minta maaf. Kan aku capek gitu, kenapa sih nggak diakuin dari awal aja gitu. Oke, kalau tidak terpojok sekali selalu ngeles ya, memanipulasi. Memanipulasi dan cari suaka sana sini. Oke. Aku capek banget dengan pattern kayak gitu. Sampai akhirnya benar-benar terpojok bahwa iya aku salah ya. Iya, begitupun dengan sebelum penandatanganan itu, waduh, wah, itu benar-benar. Berarti kamu sampai waktu dapat tanda tangan itu berarti kamu benar-benar skakster benar-benar ya sampai dia terpojok ya baru buat surat itu ya. Bener, aku jembrengin semua bukti-buktinya ke dia. Ini apa, baru dia minta maaf, baru dia mengakui. Oke, jadi pada waktu itu pikiran kamu adalah kamu benci, kesel, kamu buka. Lalu ada dalam hati kecil kamu juga ini bapak anak-anak gitu ya. Dan akhirnya kamu belain dan dihujat netizen jadi. Dan aku juga nggak tega juga netizen ini ngomongnya pada kasar-kasar gitu kan. Harusnya kayak, aduh, aku akhirnya jadi bikin orang dewasa ini. Oh, oke. Ngingetin doang sih gitu. Maksudnya sebaiknya kita jaga hati lah gitu. Maksudnya dikontrol gitu loh. Nggak bisa kami baper dengan jangan ceritanya sampai kamu. sumpah serapah gitu maksudnya. Tapi ya kan aku cuma mengingatkan, aku nggak melarang. Tapi ya netizen aja bisa marah ya. Kok kamu bisa sesabar itu, Inara? Karena bukan kejadian yang pertama kali. Luar biasa banget ya. Kita saja sumpah serapah dari pertama kali dengar ceritanya ya. Kita bayangkan Inara yang sudah mengalami itu berapa tahun kan? Dari mereka itu berhubungan dari 2021. 2021, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Oke, ini perselingkuhan satu atau jajan? Awalnya jajan. Jajan. Dan dia mengakui itu. Dan dia mengakui, artinya banyak. Artinya tadinya banyak, kemudian yang ini istilahnya apa ya? Repurchase. Repeat order. Iya, repeat order ya. RO. Lucu ya. Oke, dan dia sudah ngakuin ya berarti. Iya, udah. Menurut kamu kenapa sih suami kamu nggak bisa pisah dengan cewek itu? Nggak tahu, aku nggak tahu. Bahkan dia nggak memikirkan lagi anak-anak dia. Ya, dia kan sayang sangat dengan anaknya. Sampai lagunya pun dibuat untuk anaknya. Justru karena aku ngelihat dari statement dia sebelum akhirnya ini viral, aku ngelihat keputusan dia untuk pisah sebelum ini viral, dengan semua pertimbangan yang udah aku ajukan ke dia untuk mikirin anak-anak, keluarga, karir dia semuanya, tetap nggak bergeming. Dia nggak bergeming. Dengan alasan, ya dengan nyari alasan ya balikin ke akunya lagi. Maksudnya gini loh, kenapa sih nggak ngaku aja gitu? Iya, aku salah gitu. Iya, aku masih ada hubungan sama ini. Ya emang karena aku bosan, karena pengen jalan aja, pengen nikah lagi aja. Kenapa sih nggak jujur aja gitu? Oke. Nggak usah nyari yang lain-lain gitu, dicari-cari gitu kesalahan-kesalahan orang gitu. Mencari kesalahan kamu yang lain, membuat alasan. Membuat alasan, membuat kita jadi merasa bersalah, gaslighting gitu. Capek. Okay. Itu capek banget. Oke. Kalau menurut kamu ya, kita ngobrol kita dua sisi lah ya. Meskipun menurut saya itu bukan alasan sih. Saya juga punya istri kan, jadi kita ngobrol berdua ya. Apapun alasan kekurangan istri kita, itu bukan alasan kita untuk memukul istri. Bukan alasan kita untuk berselingkuh dengan orang lain. Ya, istri, kita kan manusia yang penuh kekurangan. Bukan hanya Ina. Saya yakin suami kamu, saya, istri saya, semua orang di dunia ini pasti ada kekurangan sebagai seorang istri ya. Dan tapi tidak pas jika kekurangan itu dibalas dengan perselingkuhan. Ya, saya pikir itu sudah jelas sekali lah ya. Tapi saya pengen tanya, dan pasti kamu juga merenung, mungkin juga ya introspeksi diri. Menurut kamu apa sih kurangnya Ina? Aku tuh memang, aku sendiri juga ngerasa bahwa aku nih karena tumbuh di lingkungan yang otoriter. Almarhum papi aku tuh orang otoriter. Jadi dia itu mendidik anak tuh keras ya, tapi kerasnya itu bukan keras yang tanpa tujuan gitu. Kerasnya itu yang benar-benar mendidik gitu loh, untuk kebaikan anak-anaknya gitu. Jadi akhirnya
udahlah seperti itu, orang tua otoriter, ibu aku otoriter, aku nggak punya saudara perempuan yang untuk bisa sharing gitu. Ya udah, akhirnya aku terbentuk dengan karakter yang memang agak keras gitu. Tapi keras di sini dalam artian aku tuh pengen ngarahin gitu loh, bahwa begini loh sebaiknya kita tuh gitu. Dan kalau menurut dia misalkan memang ini kurang pantas atau kurang baik, ya sudah, kita omongin bareng-bareng, coba kasih argumen pembanding yang lebih baik. Toh aku juga masih jalan kok akal logika aku gitu loh. Kalau memang aku pikir, oh iya ya gitu, oh iya ternyata ini lebih baik ya, ya sudah aku ikut gitu. Tapi masalahnya kan sejauh ini setiap kali kita ribut, aku yang ngejar-ngejar terus untuk mediasi, untuk komunikasi, untuk cari solusinya gitu loh. Dianya kayak menghindar terus dengan alasan ya aku malas aja argumen, ujung-ujung pasti argumen terus. Loh nggak gitu dong, maksudnya nggak gitu dong, bikin konklusi sendiri gitu loh. Kita belum ngobrol belum apa, tiba-tiba udah bikin konklusi sendiri. Bagaimana kita bisa ketemu solusinya? Oke. Capek, dan itu pola itu diulang terus seperti itu. Oke. Bahkan sampai harus kakaknya ikut campur, harus ikut turun tangan nengahin kita, maminya harus ikut turun tangan, dan itu sering kali kayak gitu. Sering terjadi. Sering kali kayak gitu. Anak berarti sering ribut. Sorry saya tanya ya, sering berantem kah selama ini di rumah tuh? Sebelum dia ikut klub motor, nggak terlalu sering, nggak terlalu intens. Ribut pasti ada lah ya, setiap rumah tangga pasti ada lah konflik. Cuman selalu kita bisa cari gitu jalan keluarnya gitu. Setelah ikut klub motor, jadi sering ribut. Iya, karena kalau dari pandangan aku ngerasanya, aku nggak tahu ya, entah di balik layar ini siapa yang nge-backup dia. Jadi aku ngerasa sejauh ini kayaknya dia merasa sudah ada yang backup. Sudah ada yang membenarkan perilaku dia. Okay. Sudah ada yang membenarkan alasan dia. Sebelumnya kan nggak ada. Dia nggak punya tempat pelarian. Oke. Makanya mau tidak mau dia harus hadapi, dan akhirnya ayo kita cari solusi sama-sama gitu. Nggak ada jalan lain. Tapi kali ini ya ada suaka yang melindungi gitu. Jadi itu yang membuat dia akhirnya ya udah lepasin aja gitu. Karena dia merasa ada suaka yang melindungin, ada backup, ada yang menyambut dia gitu. Ada yang mau nyambut dia, maksudnya wanita itu. Dan juga apakah mungkin itu wanita, apakah itu teman-temannya, apakah itu lingkungan kerjanya, apa terserah walau alam. Pokoknya aku merasa ada yang membackup dia. Oke. Terlepas dari dia salah. Oke. Saya nggak masuk akal ya, Ina ya. Saya ngelihat kamu ibu 3 anak, benar ya? 3 anak ya. Paling gede 7 tahun, paling kecil 3 tahun. Kamu luar biasa cantik sekali. Kalau mohon maaf, saya bukan main fisik dan membandingkan ya. Tapi saya yakin netizen juga pasti akan ngomong, ini selingkuhannya nggak lebih cantik daripada istri saya. Kan nggak tahu orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Kata netizen. Netizen kita kan ajaib itu kata-katanya. Iya. Lucu ya. Aku tuh bingung ya, istri cantik kayak gini punya selingkuh, tapi selingkuhannya nggak lebih cantik dari istri, itu apa alasannya, Indah? Nggak tahu. Mungkin kalau dia lebih secara fisik gitu ya, lebih dari aku gitu, juga dari keluarga, maksudnya dari latar belakang yang baik-baik, mungkin aku masih bisa ya udahlah gitu. Kalau emang dia mau nikah lagi, dia mau poligami, ya udahlah gitu, walaupun caranya salah. Kamu bersedia? Bersedia kalau memang dia dari perempuan baik-baik, kalau memang dia perempuan baik-baik. Tapi kan masa tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Ada juga ya. Itu sih plot twistnya. Itu puncak komedinya sih. Oke. Iya. Tapi kalau wanita baik-baik, luar biasa banget dapat istrinya kamu, sebenarnya boleh ya poligami ya. Oke. Oke, jadi waduh, saya nggak kebayang sih saya. Tapi saya yakin sih suatu hari nanti dia akan menyesal, dan saya pikir netizen semuanya tuh setuju dengan saya sih. Dari sedotan manapun saya ngelihat nih, kamu jauh lebih cantik daripada selingkuhan. Jadi malu.
Makasih dong. Makanya kamu saya pilih jadi BA saya. Masya Allah, makasih. Alhamdulillah. Melambangkan single mom yang mandiri. Amin. Nanti kita akan ngobrol itu ya khusus ya, karena menurut saya ini menarik sih. Karena menurut saya ini ada apa ya, sesuatu di balik ini yang mungkin kita harus bisa pelajarin sama-sama. Ya. Lalu ini plot twist kedua ini lebih lucu lagi nih. Begitu saya lihat Lambe Tura, saya lebih ketawa lagi nih. Ini kayaknya rekor dalam sejarah. Apa tuh? Kamu ini fix korban, sudah jelas. Ya, saya dilihat dari segi manapun sudah jelas kamu korban. Ini baru pertama kali dalam sejarah di Indonesia korbannya yang minta maaf. Ya, itu kan sebenarnya aku menjawab itu somasi terbukanya itu kan memang karena permintaannya mereka untuk aku minta maaf. Yes. Kenapa kamu lakukan? Untuk meniadakan unsur pidana dari UU ITE. Astaga. Maksud aku supaya dia sudah selesai gitu loh. Oke. Dengan aku minta maaf secara publik, ya udah gitu dia terima gitu, udah mundur gitu. Karena kan memang urusannya antara aku sama suami doang nih. Jadi diem deh udah sana gitu. Ternyata lanjut. Kamu naif. Ternyata lanjut gitu kan. Itu kan sekalian ngetes juga dong bahwa orang ini cukup tahu diri nggak nih gitu kan, ngakui salah nggak. Oh ternyata makin ngelunjak ya gitu, udah dikasih minta maaf, oh yang ngelunjak, oh ya udah kalau gitu makanya aku lanjut laporan polisi juga. Kamu nggak sakit hati kah sampai kamu yang minta maaf gitu? Enggak. Kamu nggak sakit hati dengan wanita itu? Enggak, aku minta maaf ya karena memang pengen dia cepat selesai aja. Pengen cepat selesai. Benar-benar plot twist banget sih menurut saya sih. Ada alasan lain nggak kenapa kamu minta maaf pada waktu itu? Karena menurut saya gini ya, silakan profesor dari manapun atau pengacara manapun, karena saya juga kan pernah berurusan dengan pencemaran nama baik ya. Saya 2 tahun berurusan dengan pencemaran nama baik. Dan saya sudah belajar, walaupun saya dokter, saya bukan pengacara, tapi saya S2 pencemaran nama baik, sumpah. Pencemaran nama baik itu nggak bisa kalau fakta, Ina. Kalau fakta nggak bisa namanya pencemaran nama baik, kecuali itu karangan. Kalau fakta, kamu punya bukti, kamu tunjukkan tadi dengan saya tadi fakta jelas-jelas. Yang di mana yang pencemaran nama baiknya? Ini pengacara bodoh ini sebenarnya. Jadi ya itu sih tadi tujuannya supaya dia tuh mundur gitu. Cukup dengan minta maaf akhirnya dia mundur. Ternyata dia malah tambah maju ya. Ya udah akhirnya ayo kita maju. Selain itu ada alasan lain nggak, Ina? Iya awalnya karena juga diarahkan sama suami untuk minta maaf. Suami kamu arahkan kamu Minta maaf supaya nggak berlarut-larut masalahnya katanya. Entah, saya sebenarnya perjelas dulu ini. Suami kamu meminta istri sahnya minta maaf dengan pelakor itu. Nggak terbalik ya? Ya kan? Kalau bayangan aku ya, harusnya itu kalau suami tak tahu lah ya selingkuh kayak gitu punya kan, ya ajak atau nggak usah lah dia yang minta maaf dengan kamu disuruhnya minta maaf dengan Iya. Kenapa dok jauh drop ya? ya kamu kok baik banget ya. Ya enggak, maksudnya pengen meniadakan perempuan itu aja gitu, karena kan ya memang perempuan itu salah. Cuman yang lebih salah ya suami aku lah gitu kan. Maksudnya dia kan punya pilihan gitu loh untuk lanjut atau enggak sama dia. Untuk lanjutin rumah tangga atau enggak, dia kan punya pilihan. Oke, jadi biar urusan itu dengan suami. Biar urusan itu cukup aku berdua aja gitu sama suami, ini nggak usah ikut-ikutan. Ternyata dia mau tetap hadir gitu. Nggak tahu lah itu apa, mau pansus atau mau apa, nggak ngerti. Motivasinya ya? apa? Bisa jadi ya. Iya. Kamu polos banget ya Hina ya. Kamu polos dan naif banget ya. Saya mungkin itu sebabnya kali kenapa suami milih aku kali. Karena gampang dibohongin. Tapi kan aku jadi belajar dari pengalaman ya. Makasih ya guru suhu. Kamu umur berapa sih sekarang? 30. Semudah banget. Kamu nikah umur berapa jadi?
21, oke. Terus dari minta maaf, plot twist banget nih, sudah minta maaf masih dilaporin pula. Kayak gue dong kemarin. Oh, itu sama dong kita dong. Sama, kayak di rekor di Indonesia ada 2 orang nih sudah jadi korban, minta maaf pula, terus tetap dilaporin pula. Kita bisa bestian. Terus kenapa kamu ngelaporin balik? Ya gimana dok? Aku kan harus ngebela diri aku sendiri. Itu sudah benar, kali Iya. ini benar. Karena dia duluan kan yang maju ke laporan polisi gitu. Terus kalau misalkan aku nggak ada pembelaan apa-apa ya gimana? Masa aku menyerahkan diri? Oke. Sedangkan aku posting itu kan karena memang itu fakta, itu bukti. Kamu yang korban, kamu yang dirugikan. Iya gitu. Terus aku juga ngeliat kok dari pihak suami aku kok kayak nggak ada omong permintaan maaf, nggak ada apa gitu, usaha secara, ya nggak usah secara publik lah gitu, secara offline aja gitu, maksudnya ini kita ketemu ya bertiga minta maaf gini, nggak ada. Jadi Kapan kok dia terakhir? diam-diam aja gitu. Kapan terakhir kali ketemu suami kamu? Tanggal 23 itu yang ribut-ribut. Oke, sampai sekarang nggak pernah ada datang minta maaf. Nggak ada. Kalau dia datang minta maaf, Buat apa? Minta maafnya buat apa dulu nih? mengakui kesalahannya, hilaf. Oh itu sudah ada. Nanti aku siapin poin-poin mediasinya. Berarti kamu masih bersedia jika diajak untuk rujuk kembali. Ya, with term and condition. With term and condition, oke. Oke, tapi masih terbuka ya. Kalau boleh saya tanya, apa alasan kamu? Kalau saya di posisi kamu ya, saya amat sangat mengerti kalau kamu akan bilang, aku nggak mau lagi. Saya benci dengan dia, saya terluka sekali, saya trauma gitu. Saya bisa ngerti banget. Tapi kamu masih mau memaafkan dengan beberapa term of condition ya kayak gitu. Apa sih alasan kamu? Karena Allah aja Maha mengampuni. Kok ketawa dong? Kamu baik banget. Iya, habis gimana? Maksudnya, ya kita kan di hadapan Allah semuanya sama-sama hamba. Sama-sama pendosa, bukan? Sebagaimana kita pengen diampunin sama Allah, ya kita juga harus bisa ampunin orang. Setuju nggak? Saya nggak bisa berkata-kata. Saya nggak bisa berkata-kata. Maaf Begitu ya, aku nangis. besar banget hati kamu. Saya nggak bisa sih jadi kamu kayaknya. Saya nggak PPKN kamu dulu pasti gede ya waktu sekolah. Ini saya coba berusaha menghibur supaya kamu nggak sedih-sedih banget. Aku tuh sedih bukan karena dia gitu. Aku sedih karena setiap kali aku ngebahas sesuatu tentang Allah tuh kayak aku ngerasa kasih sayangnya itu jauh lebih besar gitu ke aku. Jadi aku nggak pedulin lagi yang lain. Aku nggak pedulin lagi dia mau minta maaf mau enggak. Aku nggak peduli gitu. Sebenarnya bukan itu poinnya. Ya kalau dia mau bertobat ya syukur alhamdulillah dia bertobat buat diri dia sendiri gitu. Kalau dia minta maaf ya udah gitu. Tapi ya ada syaratnya. Nggak bisa begitu aja Ya kan. mungkin minta maaf dong kamu habis selingkuh lagi kan. Ada syaratnya makanya untuk membuktikan keseriusan permintaan maaf dia gitu loh. Tapi luar biasa kamu masih bisa mau terima ya. Tapi kalau misalkan untuk menerima dia ketika dia minta maaf lagi, ya bagaimana? Oke, kalau terjadi yang sebaliknya, dia tidak mau minta maaf, Nggak masalah. Life must go on. kamu sudah ikhlas. Terus ikhlas dong. Anak-anak aku harus tetap hidup gimana? Dengan dia pergi masa aku sama anak-anak habis itu kita gitu mati enggak gitu kan, tetap berjalan kan hidup. Oke. Ini ada pertanyaan yang bagus ya, saya pengen tanya ya. Dia kan sudah selingkuh, sudah menyakiti hati kamu. Bahkan di video YouTube-nya sendiri ya, itu saya yang bukan kamu aja teriris hati saya. Apalagi kalau kamu nontonnya. Dia bukan cuma nyakitin hati aku sih, dia udah injek-injek harga diri aku dan keluarga besar aku. Dan dia bilang kan hilang rasa. Sampai viral tuh kalimat hilang rasa. Iya, aku tahu sih, itu bodoh sih. Maksudnya ini kan kita bukan lagi pacaran ya. Dia bicara hilang rasa, pasti menyakitin hati kamu. Kenapa sih kamu masih
ada keinginan untuk mempertahankan. Apa sih kelebihan suami kamu? Karena Kita bahas kekurangan terus ya, kita bahas kelebihannya apa sih? karena aku tahu, maksudnya kan kita berumah tangga bukan baru kemarin sore ya. Karena aku tahu polanya dia, aku tahu habitnya dia, suka mikir pendek gitu, pendek gitu. Aku nggak berani bilang dia nggak pinter ya, bodoh gitu, nggak. Cuman aku bilang bahwa dia tuh nggak bisa melihat jangka panjang gitu. Dia dalam menentukan keputusan, mengambil kebijakan itu dia nggak bisa long term gitu. Makanya aku mikir, ya terserah deh dia mau ngomong apa. Oke. Apa kelebihan dia yang masih Ina ingat? Ya pastilah ada kebaikan dia, ada banyak kebaikan dia gitu. Cuman memang ujian kita kali ini ya dari orang ketiga gitu. Oke. Anak-anak komentarnya bagaimana? Anak-anak tahu? Nah, Gak tahu. Sama sekali. ya. Kalau anak anak kita yang paling tua yang salah udah mulai mengerti keadaan bahwa mami sama dedinya nggak baik-baik aja. Terus sering nanya dedinya, kok nggak pulang, kapan pulang, kayak gitu-gitu. Ya aku cuma bisa ngejelasin bahwa dedinya kerja. Tuh, dia harus ngerti. Video call masih video call walaupun jarang-jarang lewat ART kita gitu. Itu aja sih paling, Dok. Kalau anak yang nomor 2, nomor 3 kan memang mereka masih kecil, jadi belum tahu situasi yang sebenarnya itu kenapa. Dan Starla juga alhamdulillahnya homeschooling kan, jadi Kamu jauhkan dia dari YouTube juga, dari TV? Iya, dia bukan yang tipikal dikit-dikit gadget gitu, enggak. Enggak. Oke. Aku nggak kasih tontonan YouTube juga. One day kalau misalnya dia tahu, menurut kamu, dari kamu atau kapan sih kamu harus kasih tahu anak-anak? Mereka pasti akan nyari tahu ketika udah dewasa nanti. Sungguh dewasa. Ketika mereka dewasa nanti. Kamu nggak ada keinginan untuk menceritakan dengan mereka kan? Aku nunggu mereka yang nanya. Tunggu mereka yang tanya. Oke. Kamu benci dengan suami kamu? Aku benci perbuatannya. Tidak dengan orangnya. Karena aku tahu. Ya itu. Pengambilan keputusannya jangka pendek. Guru agama kamu siapa sih? Saya pengen belajar dengan dia kan saya. Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Derit salah satunya. Luar biasa banget loh Pak Ustadz. Orangnya baik hati, cantik, hatinya baik. Kemudian di kenapa ya? Suatu hari saya percaya ya. Suatu hari nanti kalau suaminya nonton ya, suatu hari nanti dia akan bisa. Saya punya kejadian juga teman saya sama, selingkuh juga dan meninggalkan anak istrinya. Itu yang dibatuk di depan kamu. Dan saya ngelihat dan saya tahu ini akan menjadi penyesalan seumur hidupnya. Apalagi berlian, anak. Suatu saat nanti dia akan menyesal. Ina, ini kalau kamu ternyata cerai, kamu maunya gimana? Yang aku pikirin fokus aku sekarang itu sih ketiga anak itu. Aku pengen mereka tuh tetap bisa sekolah terbaik, sekolah tinggi. Aku pengen mereka tetap bisa happy gitu sama maminya, which is ya harus ada financially support gitu. Yang mana aku nggak bisa ngandelin dari dedinya mereka terus kan. Karena kan ya nggak ada yang menjamin ya dedinya akan konsisten ngasih nafkahnya terus atau enggak. Nggak ada yang tahu juga roda hidup tuh seperti apa, apakah dia akan selalu di atas terus atau di bawah. Kan aku nggak bisa maksain juga dia untuk ngasih terus gitu ketika dia keadaan lagi nggak mampu gitu. That's why aku harus mulai bekerja lagi gitu. Aku nggak mungkin kayak kemarin-kemarin gitu stay di rumah gitu, karena juga emang nggak ada lagi yang suami yang mesti aku urus gitu juga kan. Ya aku harus kerja lagi buat anak-anak gitu. Oke, tapi suami kamu atau mantan suami kamu ke depan nanti itu masih memberikan nafkah kah untuk anak-anak kamu? Sejauh ini masih, cuman memang ya walaupun agak terbata-bata ya istilahnya. Oke.
pas-pasan ya, Mm-mm. pas-pasan. Dan itu menjadi worry kamu untuk anak-anak ke depan. Betul, itu yang jadi pertimbangan aku untuk akhir aku mau kerja lagi gitu. Oke. Saya pikir nggak usah khawatir sih. Nah ini concern yang menurut saya ya. Wanita itu penting banget untuk menjadi independen sih menurut saya. Wanita zaman sekarang itu penting banget untuk bekerja, sekolah tinggi, untuk merawat diri. Kenapa? Harus punya value, supaya tidak tergantung dengan laki-laki, karena tidak tergantung dengan suami. Banyak nih orang ya, kalau misalnya perawatannya, untuk apa kamu perawatan cantik? Untuk suami. Kalau menurut saya salah. Untuk menghargai diri sendiri. Untuk diri kamu sendiri. Untuk apa kamu sekolah tinggi-tinggi? Untuk suami salah. Untuk diri saya sendiri. Untuk apa kita menambah value kita? Untuk diri saya sendiri. Supaya apa? Supaya kamu tidak ketergantungan dengan... Betul. Aku kemarin tuh sempat di rumah itu, karena kan memang secara Islam seorang istri itu memang harus di rumah. Kalau memang harus mencari nafkah, tidak boleh sampai meninggalkan kewajibannya sebagai ibu, juga sebagai istri. Apalagi aku bercadar, yang mana semakin tersegmented gitu loh, jalan untuk mencari nafkah itu kan gitu. Ya anakku 3 pula kan, jadi mau nggak mau ya aku harus fokus gitu mendidik anak di rumah gitu. Tapi ya dengan keadaan seperti ini ya mau nggak mau akhirnya aku harus buka cadar, aku harus kerja buat mereka gitu. Oke, saya hargai dan saya respect banget. Menurut saya rezeki itu bisa dari mana-mana. Betul. Kadang kita dapat dari suami, sometimes rezeki anak. Bahkan kan ada yang ngomong tuh rezeki anak. Sometimes rezeki kamu berbeda. Jadi kamu nggak perlu takut. Bisa rezeki kamu dari saya, bisa rezeki kamu dari teman-teman yang lain. Tapi yang jelas saya dan mungkin netizen Indonesia, masyarakat Indonesia akan support kamu. Ya kamu harus kuat demi anak-anak kamu juga. Pasti. Ya kamu harus sehat, kamu terus harus menambah value kamu. Ya berjuang untuk diri kamu dan untuk anak-anak kamu. Iya pasti. Saya tetap akan support kamu semampu yang saya bisa. Makasih banyak. Kamu harus jadi contoh untuk single mom di luar sana. Karena yang jadi seperti Ina nih banyak loh. Banyak banget yang DM, banyak banget. Dan kasihan banget. Ya karena kamu public figure, kamu yang terekspos. Ya dan itu aku sengaja aku lakuin itu juga supaya mereka juga harus berani gitu bersuara. Dan biarkan kamu jadi contoh. Ini merinding sih saya. Biar kamu jadi contoh. Betul. Contoh independent woman, contoh wanita yang ingin mengupgrade dirinya. Gitu ya kan, sehingga akhirnya kita tidak tergantungan, yang bukan disuruh ninggalin suami ya, tapi yang nge-upgrade diri kita sendiri, kita nggak tergantung dengan orang. Betul. Thank you Ina, mudah-mudahan kamu bisa melewati badai dalam hidup kamu dengan baik dan tetap membesarkan ketiga buah hati kamu. Pasti, insya Allah. Makasih banyak dokter atas Makasih Ina, undangannya. saya respect.